Selamat sore Bapak-Bapak, saya Mito dari Kompas.com. Mau tanya soal visi misi. Karena kan kemarin Pak Mahfud kalau nggak salah tanggal 18 dideklarasikan, tanggal 19 sudah daftar ke KPU ya Pak ya. Terus dan sudah harus menyerahkan visi misi. Mau tanya aja soal cerita di balik perumusan visi misi itu kemarin seperti apa gitu, dan siapa saja tim yang dilibatkan untuk merumuskan visi misi tersebut. Terima kasih Pak. Yang jawab saya Pak Mahfud, yang jelas saya itu. Dua-duanya. Hah? Dua-duanya Pak Ganjar. Enggak, saya lebih dulu soalnya. Maksudnya begini. Karena kami ini dinyatakan, diumumkan lebih dulu, maka pada saat itu kita sudah berproses. Timnya ada. Ada dari tim partai-partai yang sudah bekerja sama dan mengusung. Ada uji coba bukan uji coba lah, semacam FGD mendapatkan masukan gitu ya Pak Ajat ya. Itu dari pakar-pakar gitu kan. Dan tentu saja dari kelompok masyarakat mereka juga memberikan berbagai masukan. Jadi selalu punya dinamika yang akhirnya kemarin hasilnya kita berikan ke KPU itu, begitu. Dan mungkin untuk visi misi kan Pak Mahfud sudah nyiapin 5 tahun yang lalu, gimana sih? Beda. Tantangannya beda. Tantangannya beda tapi ya. Bukan visi misi yang jelas. Bajunya beliau sudah. Gitu bro. Siap. Oke. Pak Mahfud ikut terlibat dalam penyusunan visi misi itu nggak? Jadi saya kan baru dideklarasikan diberitahu tanggal 17 sore. Tim ini udah lama berjalan sehingga ketika ke KPU kemarin saya di brief dulu tentang visi misinya. Ternyata sangat luar biasa, bagus. Saya merasa wah, semua apa yang saya pikirkan selama ini tentang persoalan Indonesia, bukan hanya soal ekonomi, investasi dan sebagainya, tapi sudah juga menyangkut soal penataan politik dan penegakan hukum. Sesudah saya baca, waduh ini sudah hebat ini, tinggal melaksanakan. Dan menurut saya visi misi yang dibuat itu sudah membuat gambar tentang situasi kekinian Indonesia dan situasi yang harus kita bangun ke depan agar Indonesia ini tetap menjadi negara yang menjadi semakin maju dan lebih maju serta bermartabat di tengah-tengah masyarakat dunia. Terkadang kan ada di antara kita sendiri yang menyatakan kita ini kok sepertinya tidak bermartabat sih gitu. Nah itu sudah dicoba diberi jawaban bagaimana cara hidup bernegara, memelihara negara yang bermartabat. Bermartabat itu ada unsurnya di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu negara yang merdeka betul-betul, bersatu betul-betul, berdaulat betul-betul, adil dan makmur. Nah itu gambaran yang kita bangun ke depan. Kita menyiapkan minimal 5 tahun ke depan apa yang harus dilakukan sehingga 5 tahun berikutnya sudah ada rintisan jalan yang harus dimulai dari sekarang, dari 5 tahun yang akan datang ini, mulai 2004 sampai dengan 2024 sampai 2029. Itu aja. Izin Pak, kalau boleh nambahin sedikit. Silakan Mas. Tambahannya adalah tadi setelah ini pun, ini adalah living documents. Jadi kita juga meminta masukan dari semua. Jadi kita memang ingin ini adalah proses inklusif, bahwa pemikiran yang ada juga kami sangat terbuka sekali. Dan proses ini yang tadi Mas Ganjar mengatakan dan juga Pak Mahfud mengatakan, kita terus mengundang expert dalam bidang-bidangnya dan terus akan bergulir terus sampai nanti, karena intinya ini adalah milik bersama nantinya, karena ini untuk bangsa Indonesia. Jadi untuk itu makanya kita ingin ini menjadi living document dan minta masukan-masukan lagi dari teman-teman dari semua, karena supaya tadi bahwa ini adalah milik kita bersama bangsa Indonesia. Terima kasih masukan. Ya, saya kira cukup. Jadi ini sekali lagi seperti ditegaskan kemarin, ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang Mahfud, tapi ini tentang Indonesia. Jadi apapun visi misi yang disiapkan, itu juga semuanya untuk Indonesia tentunya. Terima kasih perhatiannya. Kita berjumpa lagi lain kesempatan.